Halo semua, bertemu lagi di mata kuliah Geografi Pariwisata bersama saya Nyoman Ardo Suprapto. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan bahas sebuah topik yaitu pariwisata Taman Nasional. Minggu lalu kita sudah membahas dua topik yaitu pariwisata perkotaan dan pariwisata pedesaan. Nah, berbeda dengan pariwisata Taman Nasional, karakteristik wilayah dan juga potensi daya tarik yang ada pada pariwisata Taman Nasional sangat berbeda dengan kedua pembahasan sebelumnya. Taman Nasional adalah kawasan hutan atau Taman Nasional adalah sebuah sumber daya di permukaan bumi yang memiliki tutupan lahan kawasan hutan atau kawasan yang ditutupi oleh tumbuhan-tumbuhan besar sehingga memiliki karakter yang cenderung dianggap sebagai kawasan lindung atau konservasi. Nah, latar belakang dari pengembangan wisata atau ide pengembangan kawasan hutan sebagai wisata alam adalah adanya pergeseran paradigma pemanfaatan hutan, di mana pergeseran tersebut kita pahami dari bagaimana cara pandang masyarakat atau orang terhadap sumber daya yang ada di dalam hutan, sehingga ada sebuah konsep terkait dengan bagaimana orang harus atau bagaimana orang cenderung memanfaatkan hutan dari masa lampau sampai saat ini. Jadi pergeseran tersebut yaitu bagaimana orang awalnya melihat hutan sebagai timber product oriented, kemudian bergeser ke resources based oriented. Nah, apa kira-kira perbedaannya? Jadi timber product oriented itu adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Konsepnya adalah hutan itu dianggap sebagai sumber daya di mana sumber daya tersebut menghasilkan sebuah produk yang kemudian produknya bisa dinikmati secara optimal, ya, bukan secara maksimal tapi secara optimal, yang artinya kayu di dalam hutan itu bisa dicari dengan syarat-syarat atau ketentuan tertentu. Kemudian ada proses pemulihannya atau rehabilitasinya, sehingga fungsi hutan sendiri sebagai sebuah kawasan konservasi atau kawasan lindung bisa tetap terjaga. Seperti gambar satu ini, di mana masyarakat atau pengusaha hutan itu dia bisa mencari hutan tetapi dengan syarat tertentu, misalnya diameter kayunya harus sekian dan sebagainya. Jadi ada ciri-ciri tertentu yang harus dipenuhi, baru kemudian itu bisa di logging seperti itu. Nah, cuman faktanya yang kita amati adalah timber product oriented ini cenderung justru mengarah kepada proses illegal logging. Ini adalah salah satu contoh kawasan hutan di Kalimantan di mana hampir sebagian besar kawasannya itu sudah berubah, di mana pohon-pohon atau tanaman kayu besar itu sudah ditebang, kemudian ini mulai beralih fungsi menjadi kawasan terbuka. Ada juga yang kemudian menjadi perkebunan kelapa sawit seperti itu. Nah, saya juga coba menyampaikan sebuah data. Ini adalah data tutupan lahan di kawasan hutan Kalimantan atau Borneo dari tahun 1973 sampai 2010. Jadi data citra ini sebenarnya ingin menunjukkan apa yang terjadi dengan kawasan hutan di Kalimantan selama tahun 73 ke 2010. Jadi hampir 40 tahun ya. Hampir 40 tahun terjadi perubahan tutupan lahan hutan yang sangat drastis sebetulnya kalau kita lihat di sini. Nah, Anda cukup fokus pada gambar ini A dan gambar D. Jadi gambar A menunjukkan bahwa tutupan lahan ini dibagi menjadi dua, itu adalah forest yang warna hijau dan non forest yang warna cerah, warna putih.
Jadi sangat signifikan sekali bahwa tutupan lahan di Kalimantan itu pada tahun 1973 itu hampir mungkin sekitar 75%, itu bahkan lebih ya, itu adalah kawasan hutan tutupan lahannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2010, bahwa kawasan hutan yang warna hijau ini adalah intact forest ya, ini sudah kecil sekali, sangat kecil sekali dibandingkan dengan pada tahun 1973, 40 tahun sebelumnya. Sementara kemudian mulai terjadi pergeseran. Nah, bagian warna agak cerah kuning ini adalah forest log, artinya kawasan hutan yang kemudian ditebang secara legal ataupun ilegal, sehingga dia kemudian mengalami perubahan fungsi seperti itu. Nah, kemudian bagian yang hitam ini adalah industrial plantation. Jadi seperti perkebunan, kelapa sawit dan sebagainya. Ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi selama selang 40 tahun itu terjadi pengurangan sekitar 73% luas tutupan kawasan hutan. Berkurangnya luasan hutan 34% itu akibat aktivitas tebang pilih. 30% telah benar-benar terbuka, yang biasanya dikonversi menjadi industri perkebunan, pemasok kebutuhan global untuk kelapa sawit, kertas, dan kayu. Itu yang masuk warna hitam ini, jadi industrial plantation. Jadi sebetulnya bisa dibayangkan bahwa ketika orang menggunakan pendekatan timber product oriented, sebetulnya konsepnya bagus, tetapi faktanya di lapangan yang terjadi adalah seperti ini. Jadi timber product oriented, sehingga kemudian orang mulai berpikir bahwa timber product oriented ini harus bisa dikembangkan, dalam arti bahwa hutan itu dia memiliki lebih banyak dari sekedar fungsi kayu dan non kayu tadi, sehingga ada anggapan atau ada pendekatan bahwa bentuk pengelolaan sumber daya hutan itu harusnya dia pertama mempertimbangkan bahwa hutan itu memang menghasilkan kayu dan non kayu tentunya, seperti rotan, herba, sutra, madu, dan lain-lain. Kemudian dia harus dipikirkan juga bahwa hutan itu memiliki fungsi konservasi untuk menjaga keseimbangan alam. Bahwa misalnya kita melihat berbagai fenomena alam akibat dari berkurangnya hutan tadi, seperti misalnya perubahan iklim, kemudian berkurangnya oksigen, kemudian banjir. Kita melihat misalnya berbagai kasus banjir di beberapa tempat karena memang sudah tidak ada daerah resapan. Yang akhirnya apa yang terjadi justru merugikan manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat bahwa hutan itu dia memiliki jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu misalnya menghasilkan oksigen, kemudian memberikan kehidupan bagi ekosistem, kemudian menjaga flora dan fauna, kemudian plasma nutfah, kemudian dia juga bisa menjadi carbon stock, termasuk juga jasa pariwisata di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian menggeser tadi paradigma timber product oriented kemudian menjadi resources based oriented. Dasar pemikirannya adalah bahwa hutan itu dia tidak hanya menghasilkan kayu dan produk non kayu, tetapi juga hutan itu difungsikan sebagai kawasan konservasi yang kemudian memberikan nilai-nilai dalam bentuk jasa lingkungan pada umat manusia. Sehingga jasa lingkungan ini juga harus dihitung atau harus dipertimbangkan secara ekonomis. Sehingga inilah yang kemudian mendorong orang untuk melihat kawasan hutan sebagai resources based oriented. Apa itu? Jadi resources based oriented itu adalah sebuah dasar pikir dari critical mass strategi, yaitu hutan dianggap sebagai basket of function. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan seluruh fungsi dari hutan dengan mempertimbangkan wilayah di luar kawasan hutan negara. Jadi di dalam critical mass strategi, hutan itu dianggap tidak hanya menghasilkan kayu dan non kayu, tetapi di situ juga akan ada misalnya agroforestry, kemudian obat tradisional, sumber energi, kemudian habitat,
rehabilitasi lahan kritis, kemudian wisata, kesehatan masyarakat, dan pendidikan, termasuk juga jasa lingkungan dan sistem produksi kayu lestari. Jadi ini adalah bagian dari critical mass strategi, hutan yang dilihat dengan berbagai fungsinya atau basket of function tadi. Nah, dilihat dari bagian per bagian, maka apa sebetulnya dari misalnya jasa lingkungan? Jasa lingkungan dia ternyata bisa menyerap polutan, menjaga kualitas dan debit air. Kemudian dia menjaga keanekaragaman biota. Kemudian mengendalikan erosi dan juga mengendalikan iklim. Nah, sebelumnya jasa lingkungan ini tidak dihitung atau fungsi-fungsi ini tidak dihitung, sehingga hutan itu nilai ekonomisnya seolah akan sangat rendah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua agroforestry. Di dalam agroforestry apa yang kemudian bisa diproduksi atau apa nilai ekonomis yang bisa dilihat dari hutan itu sendiri? Yang pertama, dia bisa memproduksi protein hewani ya. Kemudian yang kedua adalah pohon buah ya, jadi pohon-pohon yang menghasilkan buah. Kemudian produksi non kayu seperti tadi rotan dan sebagainya itu di agroforestry. Kemudian sumber energi. Bahwasannya hutan itu bisa menghasilkan bioenergi. Jadi jenis tanaman tertentu yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai bioenergi. Itu kita bisa tumbuh kembangkan di hutan ya. Hutan produksi misalnya. Kemudian kayu bakar ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Kemudian arang ya, minyak kayu putih, kemudian terpentin PLTA, gambut. Nah, ada sebuah penelitian yang pernah saya baca bahwa gambut itu ternyata bisa dioptimalkan atau bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jadi dari gambut itu sendiri. Dan ini sebetulnya sangat potensial. Kenapa? Karena di kawasan Kalimantan, Sumatera itu gambutnya itu sangat besar sekali dan sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi tadi. Selanjutnya habitat. Nah, habitat ini tentu menjadi bagian yang sangat penting. Misalnya bagaimana kita menetapkan zonasi kawasan, kemudian perlindungan kawasan inti, plasma nutfah tadi ya. Jadi plasma nutfah ini adalah potensi yang sangat penting sekali di dalam kawasan hutan yang ternyata sekarang misalnya kita tidak tahu manfaatnya, tapi 10 tahun lagi ternyata itu bisa menjadi bagian dari misalnya alternatif pengobatan dan sebagainya. Kemudian pembiakan jenis flora atau fauna langka. Ini juga bisa menjadi fungsinya hutan. Kemudian bagaimana dengan wisata sendiri? Berbagai jenis aktivitas wisata itu bisa dilakukan pada kawasan hutan tertentu. Seperti misalnya interpretasi alam, kemudian penangkaran satwa, ini banyak sekali ya, seperti misalnya di Taman Nasional Bali Barat itu dikhususkan sebagai penangkaran satwa jalak Bali. Kemudian rumah pohon, ini juga banyak dikembangkan ya, canopy trail juga sama. Dan juga kegiatan-kegiatan aktivitas lain di dalam konteks wisata alam itu masih bisa dikembangkan di kawasan-kawasan hutan tertentu. Kemudian kesehatan masyarakat dan pendidikan. Kita pahami bersama bahwa memang kawasan hutan itu bisa menjadi sumber atau laboratorium alam ya dalam konteks pendidikan. Karena memang hutan itu menyediakan berbagai fungsi untuk pendidikan. Kemudian pada beberapa jurnal saya sempat baca bahwa ternyata keberadaan hutan itu ternyata bisa mengontrol penyakit malaria. Ini saya baca di kawasan Brazil seperti itu. Jadi hutan yang dia masih utuh itu ternyata kasus malaria pada permukiman sekitar kawasan hutan itu lebih rendah dibandingkan dengan kawasan hutan yang dia sudah mengalami deforestasi seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata fungsinya hutan di situ salah satunya adalah untuk mengontrol malaria yang terjadi di Brazil. Nah, bagaimana kemudian kita melihat kawasan hutan sebagai sebuah daya tarik wisata? Jadi kawasan hutan itu merupakan ekotype tertentu ya yang mengandung aspek pelestarian dan manfaatan. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa hutan dia fungsi utamanya adalah sebagai
kawasan konservasi atau dia mengandung aspek pelestarian, tetapi juga bisa dimanfaatkan di situ untuk fungsi-fungsi tertentu secara terbatas tanpa mengurangi fungsi dari aspek pelestarian tadi. Nah, di dalam Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, ini dijelaskan beberapa pengertian tentang hutan. Yang pertama adalah hutan dianggap sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang saling terkait dengan lingkungannya. Kemudian di sana juga dijelaskan kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Perbedaannya dengan hutan adalah hutan itu hanya merujuk pada kawasan yang di dalamnya ditumbuhi oleh pepohonan yang saling terkait dengan lingkungannya. Jadi dia merujuk pada kawasan yang kemudian dia tertutup oleh pepohonan. Tetapi kawasan hutan itu adalah hutan ya tadi, kawasan yang ditutup oleh pepohonan tetapi sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap. Ini biasanya dalam bentuk SK. Ini bedanya ya. Jadi dia ada SK yang menjelaskan bahwa itu adalah kawasan hutan. Kemudian yang ketiga, kita mengenal hutan wisata, yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara sebagai kawasan pariwisata atau wisata baru. Jadi tidak semua kawasan hutan itu bisa dimanfaatkan sebagai hutan wisata. Tentu karena karakteristik dan klasifikasinya. Jadi karakteristiknya betul-betul harus dilindungi, kemudian dia tidak boleh terganggu oleh aktivitas manusia, maka kawasan hutan tersebut mungkin tidak bisa diperuntukkan sebagai hutan wisata. Klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah hutan konservasi, kemudian yang kedua adalah hutan lindung, kemudian yang ketiga adalah hutan produksi. Nah, hutan konservasi ini adalah hutan yang dia secara nilai strategis itu paling tinggi. Artinya dia adalah jenis kawasan hutan yang harus paling dilindungi karena dia memiliki karakter tertentu untuk melindungi jenis flora atau fauna tertentu secara spesifik ataupun kombinasi antara keduanya. Kemudian hutan lindung adalah kawasan hutan yang memang diperuntukkan untuk perlindungan tanpa mempertimbangkan ada jenis flora atau fauna tertentu secara spesifik yang harus dilindungi. Sedangkan hutan produksi adalah jenis kawasan hutan yang memang dia difungsikan untuk produksi kayu. Sehingga jenis kawasan hutan ini adalah jenis kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya jenis kayu ya, seperti misalnya hutan produksi untuk kertas, kemudian hutan produksi juga bisa perkebunan dan sebagainya. Hutan konservasi ini bisa diklasifikasikan lagi menjadi kawasan suaka alam yang hutan konservasi itu kemudian bisa diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Nah, kawasan suaka alam ini dia bisa dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada cagar alam, yang kedua ada suaka marga satwa. Cagar alam itu adalah kawasan suaka alam, ya, suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhannya. Jadi kekhasan flora itu, satwa ataupun ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Jadi biasanya untuk cagar alam di Indonesia itu cenderung untuk melindungi kawasan hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis seperti misalnya kawasan cagar alam Gunung Leuser di Nanggro Aceh Darussalam,
Kemudian ada juga misalnya cagar alam Bukit Barisan di Lampung. Kemudian yang kedua, Suaka Marga Satwa itu adalah kawasan suaka alam yang punya ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Nah, ini adalah jenis kawasan hutan yang tujuannya lebih secara spesifik menjaga keberlangsungan flora tertentu gitu ya. Seperti misalnya Pulau Komodo. Pulau Komodo itu adalah sebuah kawasan, jadi beberapa pulau yang tujuannya adalah untuk mengkonservasi atau menjaga keanekaragaman flora komodo ya, yang ini adalah satu-satunya berada di Indonesia. Kemudian ada juga Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, ini adalah kawasan hutan yang difungsikan secara spesifik untuk menjaga bekantan. Jenis faunanya adalah bekantan di situ. Kemudian ada juga Taman Nasional Waikambas. Ini spesifik difungsikan untuk menjaga keberlangsungan dari gajah Sumatera. Nah, kemudian ada juga yang kedua adalah kawasan pelestarian alam. Adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam ini kemudian dapat diklasifikasikan menjadi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Jadi sebetulnya kawasan pelestarian alam ini lebih spesifik. Dia sebetulnya akan melihat bahwa kawasan-kawasan tertentu dia mempunyai fungsi untuk menjaga sistem kehidupan, kemudian pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pengawasan secara lestari. Kemudian dengan melihat karakteristik tertentu dari kawasan tertentu. Nah, contohnya misalnya pada Taman Nasional. Di Bali misalnya Taman Nasional Bali Barat itu ingin menjaga ingin melestarikan satu fungsi ekosistem tertentu di sana. Nah, di Taman Bali Barat sendiri kemudian dia difungsikan saat ini secara spesifik untuk menjaga fauna dari jalak Bali yang merupakan jenis fauna endemik Bali itu sendiri. Nah, Taman Nasional ini adalah kawasan pelestarian alam yang punya ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, dan pariwisata rekreasi ya. Jadi meskipun dia difungsikan sebagai kawasan konservasi, ternyata masih dimungkinkan untuk pengembangan berbagai jenis budidaya, terutama pariwisata dan rekreasi. Kemudian yang kedua, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, termasuk juga pariwisata dan rekreasi. Jadi Taman Hutan Raya itu lebih difungsikan untuk bagaimana misalnya proses-proses satu pelestarian itu bisa dilakukan tanpa melihat kemudian dia apakah endemik, dia melindungi flora fauna tertentu. Tetapi ketika dia punya potensi untuk perlindungan, baik itu dia dibuat kemudian dia berkembang sendiri, kemudian tidak melihat hal-hal spesifik tertentu di dalam Taman Hutan Raya. Tetapi tujuan pengembangannya spesifik bahwa di situ terjadi perlindungan atau pelestarian. Tujuannya adalah penelitian, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan sebagainya. Taman Hutan Raya di Bali misalnya kita mengenal Tahura atau Taman Hutan Raya Prapat Benua, itu kawasan hutan mangrove. Itu adalah Taman Hutan Raya. Jadi dia sebetulnya dulu dibuat ya dengan kerjasama antara pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Indonesia dengan JICA ya, sebuah konsultan dari Jepang.
untuk mengembangkan jenis hutan mangrove di pesisir selatan Pulau Bali dengan tujuan untuk melindungi kawasan pesisir tersebut, yang kemudian saat ini itu difungsikan sebagai kawasan penelitian, perlindungan, termasuk juga budidaya, salah satu pariwisata dan rekreasi. Kemudian yang ketiga adalah taman wisata alam. Ini kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Jadi ini adalah kawasan pelestarian alam, ya, tetapi dia bisa dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi. Di Bali sendiri taman wisata alam ini ada banyak, ya. Salah satunya adalah TWA, Taman Wisata Alam Sangeh, ya. Jadi dia difungsikan untuk pelestarian, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi. Hal yang sangat membedakan antara ketiga jenis kawasan hutan ini adalah biasanya dari segi luasan, ya. Taman nasional adalah jenis kawasan yang memiliki luasan paling tinggi, karena di situ harus diatur zonasinya. Dan taman hutan raya akan sedikit lebih kecil, ya, luasannya, dan taman wisata alam paling kecil di situ. Kriteria penetapan taman nasional. Jadi taman nasional itu tidak bisa kemudian ditetapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan apa saja syarat yang harus dipenuhi di dalam penetapan taman nasional itu sendiri. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama adalah memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem khas dan unik yang masih utuh dan alami, serta gejala alam yang unik, ya. Jadi memang sebuah taman nasional itu tidak bisa serta-merta kemudian melihat kawasan hutan dan ditetapkan menjadi taman nasional. Dia harus ada ekosistem yang khas, ya, ekosistem khas, kemudian masih alami sampai saat ini. Kemudian yang kedua, miliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh. Ya, kalau dia sudah tidak utuh, maka tentu tidak bisa ditetapkan sebagai sebuah taman nasional. Yang ketiga, mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami. Jadi seperti saya sampaikan tadi, taman nasional dia harus memiliki luasan yang cukup untuk menjamin bahwa proses ekologis itu bisa terjadi secara alami. Dan yang keempat, merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam beberapa zona. Artinya kawasan taman nasional itu dia harus mulai diperhatikan. Jadi ketika dia akan ditetapkan sebagai taman nasional, dia harus kemudian memperhatikan kira-kira apakah dia bisa ditetapkan zona intinya, zona pemanfaatannya, zona rimba, atau zona lainnya, sesuai dengan keperluan dari pelestarian itu sendiri. Jadi beberapa zona yang biasanya dipertimbangkan harus ada di dalam semua taman nasional adalah zona inti, zona rimba, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Ini secara umum saja. Tentu bisa bertambah lagi sesuai dengan karakteristik dari kawasan hutan bersangkutan, ya. Jadi zona inti itu adalah zona utama di dalam sebuah taman nasional yang memang harus dijaga atau dilindungi. Hal utama yang harus dijaga di dalam sebuah taman nasional itu masuk ke dalam zona inti. Jadi itu adalah kawasan di mana masyarakat dilarang masuk karena terdapat jenis satwa yang dilindungi atau ada ekosistem yang sangat rentan terhadap faktor luar. Itu zona inti. Jadi main reserve-nya itu ada di zona inti. Kemudian yang kedua, zona rimba. Ini bisa disebut dengan zona perlindungan bahari kalau di bawah perairan, ya. Jadi zona rimba ini adalah zona di sekitar zona inti. Tujuannya menjaga zona inti. Nah, orang atau masyarakat dalam jumlah terbatas dengan tujuan khusus, ya, misalnya cinta alam, pendaki gunung, petualangan, itu masih diizinkan dengan aturan yang ketat. Tentu agar tidak mengganggu fungsi-fungsi ekosistem, terutama di zona inti. Itu masih dibolehkan, tapi sangat terbatas. Misalnya untuk aktivitas tertentu saja. Kemudian zona penyangga. Zona penyangga ini adalah zona yang dibuat untuk memproteksi zona inti dan zona rimba, ya. Jadi kegiatan itu juga sangat terbatas karena zona ini difungsikan untuk melindungi zona yang ada di dalamnya. Jadi sangat terbatas. Dan yang keempat adalah zona pemanfaatan. Di zona pemanfaatan inilah kemudian
berbagai jenis budidaya itu masih sangat dimungkinkan untuk dilakukan, tetapi juga dengan pengaturan yang ketat. Nah, ini adalah beberapa taman nasional yang ada di Indonesia. Jadi totalnya ada 50 ya, dari ujung barat nih Nanggro Aceh itu Gunung Leuser, kemudian sampai ujung timur itu di Papua ya. Ini ada 50 total. Jadi hampir setiap pulau besar itu ada taman nasionalnya ternyata. Yang paling banyak itu justru di Sumatera dan Kalimantan, karena memang secara wilayah ini dia paling banyak kemudian milih karakteristik yang harus dijaga ya, harus dilindungi ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh zonasi taman nasional. Jadi ini adalah Taman Nasional Komodo ya, sekaligus juga dia masuk sebagai Suaka Marga Satwa karena dia ingin melindungi jenis fauna tertentu, yaitu Pulau Komodo. Jadi peta ini sebetulnya menunjukkan, jadi ini seperti saya sampaikan tadi bahwa Pulau Komodo itu terdiri dari berbagai pulau. Jadi ada banyak pulau di sini. Ada pulau, dan ini pulau ya. Ada banyak pulau. Kemudian ini dibagi menjadi beberapa zona. Jadi di sini kita lihat zona inti. Zona inti itu adalah zona perlindungan mutlak tanpa aktivitas manusia, kecuali pendidikan dan penelitian. Zona inti. Zona inti itu biasanya adalah ya zona-zona di mana komodo itu paling banyak, kemudian habitatnya paling cocok untuk komodo dan sebagainya. Itu biasanya masuk zona inti. Di sini luasannya 34.311 hektar. Kemudian di sekitar zona inti itu biasanya akan ditetapkan zona rimba. Zona perlindungan darat hanya untuk kegiatan wisata alam terbatas, pendidikan dan penelitian. Jadi pendidikan penelitian tetap bisa masuk kepada zona inti, zona rimba. Tetapi di sini sudah bisa kegiatan wisata alam yang terbatas. Seperti disampaikan tadi, trekking, pecinta alam itu masih bisa masuk, tetapi pengaturannya sangat ketat. Kemudian di sini juga ada zona perlindungan bahari, karena memang Pulau Komodo ini ya kawasan kepulauan, tidak hanya daratan saja. Di sini juga ada kawasan perairan, sehingga itu ditetapkan sebagai zona perlindungan bahari. Nah, ini biasanya kawasan terumbu karang dan sebagainya itu masuk ke dalam zona perlindungan bahari. Ini hampir setiap kawasan pantai ini ya, ini masuk ke dalam zona perlindungan bahari. Kemudian ada zona pemanfaatan wisata daratan. Jadi zona daratan untuk pusat pembangunan dan pengembangan wisata terestrial. Jadi memang dimungkinkan untuk dibangun berbagai fasilitas kepariwisataan terbatas ya. Karena memang Pulau Komodo ini sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di dunia ya. Sangat terkenal di dunia, sehingga memang masih sangat memungkinkan untuk pengembangan kepariwisataan di situ. Jadi zona pemanfaatan wisata daratan ini dikembangkan, kemudian zona pemanfaatan wisata bahari juga dikembangkan, kemudian zona pemanfaatan tradisional daratan juga dibuatkan zona. Karena apa? Karena memang di sini ada masyarakat tradisional dengan berbagai jenis kegiatannya, itu harus dilindungi juga, harus diberikan ruang untuk mereka. Kemudian zona pemanfaatan tradisional bahari itu juga harus diberikan ruang. Masyarakat bahari di sini melakukan aktivitasnya itu juga diberikan ruang agar tidak terjadi konflik antara konservasi masyarakat dan proses kehidupannya. Kemudian di sini juga ada zona pemanfaatan khusus pelagis. Jadi zona perairan untuk penangkapan ikan dari jenis-jenis pelagis yang tak dilindungi secara tradisional dan perikanan rekreasi. Ini juga harus ditetapkan. Jadi ini adalah zona pemanfaatan khusus pelagis. Dan yang terakhir adalah zona khusus permukiman masyarakat tradisional. Kenapa? Karena memang di Pulau Komodo ini dia sudah tinggal masyarakat yang bisa jadi sudah ada sebelum Pulau Komodo ini ditetapkan sebagai bagian dari kawasan taman nasional di Indonesia. Artinya mereka sudah hidup di sini
bahkan sebelum misalnya kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka harus terjaga, diberikan ruang mereka untuk hidup. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Taman Nasional itu dibuat zonasinya. Tentu kasusnya bisa berbeda dari satu jenis taman nasional ke taman nasional karena memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita masuk, yang pertama tadi kita berbicara hutan. Jadi klasifikasi hutan itu yang pertama adalah hutan konservasi, kemudian yang kedua hutan lindung. Jadi hutan lindung itu adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi ekologisnya yang menyangkut kesuburan tanah dan tata air dapat tetap berjalan dan tetap dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Hutan lindung ini dia biasanya kawasan hutan yang mempunyai fungsi secara umum bahwa memberikan fungsi konservasi tanpa melihat karakteristik jenis tanaman tertentu, flora tertentu, ekologi tertentu, ekosistem tertentu yang harus dilindungi ya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan lindung itu adalah kawasan hutan memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan melihara kesuburan tanah. Jadi memang fungsi utamanya dia maksudnya fungsinya lebih spesifik pada perlindungan itu sendiri, perlindungan terhadap jadi fungsi-fungsi jasa ekosistem tadi sebetulnya yang lebih diutamakan pada hutan lindung ya, bukan pada konservasi secara spesifik flora atau fauna tertentu. Kemudian yang ketiga adalah hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang punya fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Jadi ini biasanya jenis kawasan hutan yang kemudian bisa dimanfaatkan atau spesifik untuk fungsi budidaya, yaitu memproduksi hasil hutan. Kemudian kita masuk pada pengusahaan wisata pada kawasan hutan ya. Jadi pengusahaan pariwisata alam pada zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam itu diatur di dalam PP nomor 18 tahun 1994. Adapun di dalam pengembangan pariwisata alam itu ada syarat pengusahaan sarana pariwisata alam. Jadi yang diperhatikan adalah yang pertama luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata alam maksimal 10% dari luas zona pemanfaatan taman nasional atau blok manfaatan pada Tahura dan blok manfaatan pada taman wisata alam. Nah ini harus diperhatikan ya. Taman nasional kemudian Tahura atau taman wisata alam dia biasanya memiliki zona manfaatan ya, seperti tadi pada taman nasional Komodo itu ada zona-zona tertentu untuk zona manfaatan. Dari luasan zona manfaatan itu hanya maksimum 10% yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk sarana pariwisata alam ya, hanya 10%. Jadi kalau luasan zona pemanfaatan itu adalah 100 hektar, hanya 10 hektar yang kemudian bisa maksimum, itu pun maksimum ya, yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sarana pariwisata alam. Tujuannya adalah agar kegiatan pariwisata itu kemudian tidak mengganggu proses ekologis yang terjadi pada taman nasional tersebut. Yang kedua, bentuk bangunan itu harus bergaya arsitektur setempat. Ini harus artinya ketika di Komodo maka jenis arsitekturnya adalah kemudian yang berciri lokal. Yang ketiga, tidak mengubah bentang alam yang ada. Artinya tidak ada proses cut and fill agar misalnya view-nya jadi bagus, agar kemudian landscape-nya menjadi lebih baik dan sebagainya. Dia harus benar-benar tanpa merubah bentang alam yang ada dari kawasan yang memang akan dimanfaatkan. Kemudian pengusahaan wisata ini seperti diatur dalam PP nomor 36 tahun 2010, pengusahaan pariwisata alam pada kawasan hutan itu kemudian harus mengetahui beberapa pengertian-pengertian dari pengusahaan pariwisata alam itu sendiri. Jadi beberapa definisi
yang kemudian dijelaskan di dalam PP nomor 36 tahun 2010 ini meliputi adalah pengusahaan pariwisata itu adalah suatu kegiatan untuk mengusahakan usaha pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam berdasarkan rencana pengelolaan. Jadi pengusahaan pariwisata alam itu memang sudah diatur di dalam rencana pengelolaan kawasan. Kemudian usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam. Kemudian pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam. Yang keempat, wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala atau keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kemudian prioritas dalam strategi pengelolaan pariwisata kawasan lindung atau Taman Nasional itu ada 4. Yang pertama adalah menghindari dampak negatif yang membahayakan dan menghancurkan karakter dan budaya serta lingkungan. Jadi memang hal utama yang diperhatikan di dalam pengembangan usaha pariwisata alam pada kawasan hutan itu adalah dia harus melihat kira-kira dampak negatifnya apa, sehingga itu bisa dihindarkan. Jadi kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap kawasan hutan itu harus ditiadakan. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada pengunjung tentang pentingnya konservasi. Jadi pariwisata alam itu adalah pariwisata edukasi terkait dengan konservasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kontribusi untuk pengelolaan kawasan konservasi. Jadi memang pengusahaan wisata untuk kegiatan konservasi itu tujuannya adalah tidak hanya kemudian memberikan ruang untuk kegiatan budidaya atau pengembangan ekonomi masyarakat di situ, tetapi juga tujuannya adalah agar proses konservasi ini bisa dilakukan atau ada kontribusinya terhadap proses konservasi itu sendiri, baik melalui edukasi kepada masyarakat ataupun untuk kemudian bisa menjadi funding atau pendanaan pada proses konservasi. Dan yang keempat adalah memberikan kepuasan kepada pengunjung. Jadi memang pariwisata itu untuk memberikan kepuasan pada pengunjung. Nah, apa yang terjadi dalam pengembangan atau penetapan kawasan hutan ya? Ada banyak sekali sebetulnya permasalahan dalam kawasan hutan. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Jadi di dalam dan sekitar hutan secara turun-temurun itu biasanya sudah terdapat penduduk lokal yang tinggal dan melakukan aktivitas mata pencariannya dalam hutan tersebut. Jadi memang sebagian besar kawasan hutan di Indonesia itu dia sudah ditempati oleh penduduk lokal. Artinya sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan di sana sudah ada masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dalam jumlah yang bisa jadi tidak begitu banyak. Mereka hidup secara turun-temurun dengan berbagai kegiatan atau aktivitasnya. Nah, ini kemudian menyebabkan konflik di situ karena masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut biasanya akan memanfaatkan hasil-hasil hutan sebagai bagian dari proses kehidupan mereka. Ini bisa kemudian mengganggu atau menyebabkan proses illegal logging dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kawasan hutan diklaim sebagai hak ulayat. Nah, karena masyarakat biasanya ada masyarakat adat yang tinggal di dalam hutan, kemudian itu sudah ditetapkan, itu menjadi hak dari masyarakat adat yang di situ. Jadi hak atas tanahnya itu adalah tanah adat gitu misalnya. Sehingga kemudian itu dianggap bisa dikelola sesuai dengan hak adatnya. Ketika itu mau tidak difungsikan sebagai kawasan hutan oleh masyarakat adat di situ, maka itu akan bertentangan dengan penetapan dari kawasan hutan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pengembangan sektor non-kehutanan oleh pemerintah daerah, seperti misalnya tambangnya. Kawasan hutan tetapi kemudian karena dia memiliki potensi galian gitu misalnya
misalnya itu ditetapkan sebagai tambang galian zinc misalnya. Maka kemudian penetapan kawasan hutan ini menjadi kontradiktif karena itu dimanfaatkan sebagai tambang. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan lainnya seperti itu. Yang kedua, pemanfaatan kawasan konservasi masih terbatas. Jadi memang untuk saat ini pemanfaatan kawasan hutan itu sangat terbatas pada penelitian, pendidikan, budidaya dan pariwisata. Ini sangat terbatas sehingga nilai ekonomis dari kawasan hutan itu sangat sedikit dipahami oleh masyarakat. Inilah kemudian menjadi PR besar pemerintah, bagaimana kemudian pemanfaatan ini kemudian bisa dikembangkan lagi secara lebih optimal sehingga masyarakat bisa mendapatkan dampak yang lebih besar lagi dari kawasan hutan sendiri. Yang ketiga, degradasi hutan sulit dikendalikan. Kita pahami memang hutan ini adalah salah satu kawasan yang dia diproteksi sehingga ditetapkan misalnya ada polisi hutan untuk menjaga hutan, tetapi sangat terbatas. Kenapa? Sumber daya pengamanan itu luasan dengan banyaknya sumber daya itu tidak sebanding. Artinya apa? Ketika ada proses illegal logging atau perusakan atau degradasi hutan yang dilakukan dengan luasan yang begitu besar, ini tidak sebanding dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua, lemah dalam kesepahaman, bahwa masih banyak kemudian masyarakat atau stakeholder yang belum paham dari fungsi hutan itu sendiri gitu. Bahwa ada jenis-jenis atau klasifikasi hutan yang bisa memang dimanfaatkan secara optimal, secara maksimal untuk fungsi budidaya, tetapi ada jenis atau klasifikasi kawasan hutan tertentu yang memang harus benar-benar diproteksi, bahkan tidak bisa dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Nah, ini harus dipahami ya secara bersama oleh masyarakat, stakeholder dan pemerintah. Yang ketiga, bermasalah dalam koordinasi antara para pihak. Jadi koordinasi antar pihak ini menyebabkan tadi salah satunya adalah lemahnya kesepemahaman ya. Kemudian lemahnya sistem koordinasi kemudian menjadi persoalan ke dalam lemahnya dalam kesepahaman, kemudian lemahnya dalam penyediaan sumber daya, kemudian lemahnya kepentingan, bahwa misalnya pemerintah pusat menetapkan sebagai kawasan hutan, tetapi di pemerintah daerah kemudian menetapkan sebagai galian C gitu misalnya. Kemudian yang keempat, kemiskinan dan keterbelakangan. Ini terkait dengan misalnya masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Jadi mereka biasanya masyarakat dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah, atau mereka bilang masyarakat miskin ya. Memang cara hidupnya dari hasil-hasil hutan. Walaupun di beberapa tempat misalnya memang masyarakat setempat justru memiliki kearifan lokal untuk menjaga hutan, tapi tidak semuanya seperti itu. Misalnya sistem bercocok tanam mereka adalah membuat hutan, menanaminya, kemudian ketika subur berpindah lagi. Nah, proses ini adalah proses-proses yang tidak berkelanjutan di dalam menjaga hutan. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian harus antisipasi. Pemerintah harus secara optimal misalnya memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan pemahaman terhadap fungsi hutan itu sendiri ke depannya. Nah, salah satu alternatif di dalam pengembangan kawasan hutan itu adalah ekowisata dan wisata alam ya. Jadi ekowisata itu adalah bentuk perjalanan wisata ke tempat yang alami dengan tujuan mengkonservasi lingkungan, melestarikan budaya dan mensejahterakan masyarakat. Kemudian bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke area alami dan bertualang yang dapat menciptakan industri pariwisata. Kemudian juga bentuk wisata berbasis alam dengan mengikut sertakan aspek pendidikan, interpretasi lingkungan alam, budaya masyarakat, dan pengelolaan kelestarian ekologi. Kemudian wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Ini adalah bentuk kegiatan atau budidaya yang bisa dilakukan pada kawasan hutan untuk mengoptimalkan fungsi dari jasa lingkungan hutan itu sendiri ya.
Jadi bentuknya dalam bentuk ekowisata dan wisata alam, di mana kemudian fungsi konservasi bisa dijaga, tetapi masih bisa dimanfaatkan. Kemudian ada juga wisata minat khusus. Ini adalah bentuk lain dari ekowisata ya, menurut Black tahun 1999. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini biasanya menciptakan kelompok berpenghasilan tinggi dengan ekspektasi perjalanan wisata yang khusus. Mereka biasanya cenderung meninggalkan wisata konvensional dan memilih perjalanan wisata yang berkualitas, yang kemudian dikenal dengan wisata minat khusus. Nah, wisata minat khusus ini adalah wisata yang memang secara khusus memiliki interest tertentu bagi orang-orang tertentu, dan biasanya wisata minat khusus ini memang cenderung diminati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Ciri dari wisata minat khusus ini sendiri adalah latar belakang dari wisatawan tuh intelektualnya lebih tinggi atau lebih baik. Kemudian pemahaman dan kepekaan yang lebih tinggi terhadap etika, moralitas, dan nilai tertentu. Kemudian perjalanan aktif dalam rangka pengembangan diri, kemudian bukan sekedar liburan biasa, dan yang terakhir adalah berinteraksi, berpartisipasi, dan belajar. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik bahwa pengembangan wisata minat khusus pada kawasan hutan ini menjadi pilihan yang tepat. Karena ciri-ciri dari wisata minat khusus itu sendiri, bahwa satu, masyarakat yang datang atau wisatawan yang datang adalah masyarakat yang berpenghasilan tinggi, kemudian memiliki pemahaman atau pendidikan yang bagus, kemudian kepekaan terhadap nilai-nilai tertentu dalam nilai konservasi, perjalanan aktif dalam rangka pengembangan diri, bukan sekedar liburan biasa. Kemudian mereka belajar di situ. Seperti kita pahami bahwa orientasi dari pariwisata kawasan hutan adalah edukasi. Sehingga kemudian keuntungan dari wisata minat khusus ini adalah pertama terjadi proses belajar atau learning, kemudian pemberian apresiasi terhadap alam atau rewarding, kemudian pengkayaan pengetahuan atau enriching, dan petualangan atau adventure. Ini yang kemudian menjadi ciri lain dari wisata minat khusus sendiri, bahwa di situ harus terjadi proses belajar atau learning, kemudian apresiasi terhadap alam, rewarding, kemudian pengkayaan pengetahuan atau enriching, dan petualangan. Inilah kemudian menjadi dasar bahwa ternyata wisata minat khusus menjadi alternatif terbaik di dalam pengembangan konsep pariwisataan pada kawasan hutan. Bidang yang meminati aspek budaya dan aspek alam ya di dalam pariwisata minat khusus, karena memang di situ caranya adalah adventure atau petualangan dengan menguras tenaga, bahkan terkadang membahayakan, seperti jenis aktivitas trekking, hiking, rafting, caving, berburu, memancing, dan lain-lain. Jadi kehadirannya biasanya dalam kelompok kecil ya, long stay, tinggal bersama masyarakat, fasilitas biasanya sangat sederhana, makanan itu adalah yang penting bersih dan bergizi. Jadi sangat cocok kondisi-kondisi tersebut, syarat-syarat tersebut, ciri-ciri tersebut pada pengembangan pariwisata hutan atau kawasan hutan. Oke, jadi itu pembahasan kita kali ini terkait dengan seperti apa karakteristik dan komponen-komponen di dalam pengembangan pariwisata hutan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.